Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfiani Fitri, Guru Geografi kalian di kelas 12. Jadi kita akan melakukan pembelajaran geografi ini selama kurang lebih tidak sampai setahun, karena kalian harus ujian, pindah ujian kan ya. Ya udah, kita mulai pembelajaran kali ini dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Baik, apakah kalian sudah menunjuk ketua kelas? Kalau belum, bisa dilakukan penunjukan ketua kelas, karena saya mau ketua kelas nanti emang koordinir semua tugas-tugas kalian. Oke, ketua kelasnya sudah terpilih. Jadi saya ingin bertanya kepada kalian ya, kan tadi kalian udah kenalan tapi kalian belum kenalan. Jadi gimana kabar kalian? Gimana liburannya? Sehat kan ya? Seneng gitu kan, kayak tapi tiba-tiba masuk udah kelas 12 kayak kelas 12 pasti takut gitu ya ujiannya. Jadi kita santai aja, karena kita pembelajaran daring. Kalian bisa sharing-sharing dengan teman kalian. Kalau biasanya kan takut gitu ya, kayak nggak mau, udah malu. Sekarang kita tanya langsung aja. Oke, kita mulai pembelajarannya ya. Pertemuan kali ini kita akan menganalisis tentang pertumbuhan wilayah. Konsep wilayah merupakan suatu kesatuan area di permukaan bumi yang mempunyai ciri dan sifat tertentu, yang terjadi karena hubungan yang kompleks antara unsur tanah, air, tanaman, binatang, dan manusia. Wilayah homogen adalah wilayah yang dipandang dari aspek atau kriteria yang mempunyai sifat atau ciri yang relatif sama. Wilayah region adalah wilayah yang secara fungsional mempunyai ketergantungan antara pusat atau inti dengan daerah di belakangnya atau interland. Wilayah administratif adalah wilayah yang batas-batasnya ditentukan oleh berdasarkan administrasi pemerintahan atau politik, seperti provinsi, kecamatan, desa atau kelurahan, dan RT/RW. Wilayah perencanaan adalah wilayah yang memiliki terjadinya perubahan-perubahan penting dalam penyebaran penduduk atau kesempatan kerja penduduk. Konsep perwilayahan yaitu upaya mengelompokkan bagian-bagian permukaan bumi untuk tujuan tertentu. Misalnya pembagian wilayah menurut iklim, ketinggian tempat, topografi wilayah, dan lain sebagainya. Berikut adalah metode perwilayahan. Mari perhatikan wilayah Sidoarjo yang ditandai berikut. Zona Krian merupakan zona industri, yaitu zona di mana wilayah industri, perdagangan, dan jasa di wilayah ini sangat bergeliat, dengan ditandai banyaknya industri di sekitar wilayahnya. Zona Sidoarjo Kota disebut zona perkotaan karena pada zona ini pemukiman padat di pusat kota sering terjadi. Zona Waru disebut juga zona bandara, yakni wilayah yang sangat layak dikembangkan sebagai kota bandara karena lokasinya yang berada di sekitar Bandara Juanda. Menurut UU Nomor 26 Tahun 2007, penataan ruang mengandung makna proses menata ruang dengan cara memberikan pemahaman tentang tata ruang sebagai wujud struktur ruang dan pola ruang. Berikut perencanaan tata ruang wilayah. Jakarta merupakan salah satu wilayah dengan perkembangan tata ruang yang pesat, sehingga Jakarta mempunyai pusat pertumbuhan yang menjadi daya tarik bagi tenaga buruh dari pinggiran, serta mempunyai daya tarik terhadap tenaga terampil, modal,
dan barang-barang dagangan yang menunjang pertumbuhan lokasi tersebut. Baik, pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang konsep wilayah dan tata ruang. Apa sih konsep wilayah itu? Konsep wilayah merupakan suatu kesatuan area di permukaan bumi yang mempunyai ciri dan sifat tertentu. Dan wilayah tersebut memiliki hubungan yang kompleks antara unsur tanah, unsur tanaman, binatang, dan manusia. Lalu kita akan membahas tentang klasifikasi wilayah. Yang pertama, ada wilayah homogen atau formal. Wilayah homogen adalah wilayah yang dipandang dari aspek yang mempunyai sifat dan ciri yang relatif sama. Sifat atau ciri kehomogenan ini misalnya dalam hal ekonomi, seperti daerah dengan struktur produksi dan konsumsi yang homogen, daerah dengan tingkatan pendapatan rendah atau miskin. Geografi, seperti wilayah yang punya topografi atau iklim yang sama. Kesamaan agama, suku, dan sebagainya yang mengemukakan bahwa wilayah homogen itu dibatasi berdasarkan atas dan adanya keseragaman secara internal. Yang kedua, ada wilayah fungsional, yaitu wilayah yang mempunyai ketergantungan antara pusat dan daerah di belakangnya. Tingkat ketergantungan ini dapat dilihat dari arus penduduk, faktor produksi, barang, dan jasa ya anak-anak. Dan kita akan menyatakan bahwa pengertian dari fungsional ini lebih tepatnya adalah wilayah dengan pendapatan ekonomi ruang yang dikuasai oleh suatu daerah di pusat. Yang ketiga ada wilayah administrasi. Wilayah administrasi yaitu wilayah yang batas-batasnya ditentukan berdasarkan kepentingan administrasi pemerintahan, seperti provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, RT, RW. Bahkan di dalam praktek, apabila kita membahas mengenai pembangunan wilayah, maka pengertian wilayah administrasi itu merupakan pengertian yang paling banyak digunakan. Ya, wilayah administrasi disebabkan oleh dua faktor, yaitu dalam kebijakan dan rencana pembangunan wilayah diperlukan adanya tindakan-tindakan dari berbagai badan atau instansi pemerintahan. Dengan demikian, maka lebih praktis apabila pembangunan wilayah didasarkan pada suatu wilayah administrasi yang telah ada. Yang kedua, faktor yang kedua yaitu wilayah yang batasnya ditentukan berdasarkan atas suatu administrasi pemerintah dari bagian-bagian wilayah yang berdasarkan pada suatu jumlah administrasi. Namun, pada kenyataannya pembangunan tersebut seringkali tidak hanya dalam satu wilayah administrasi. Sebagai contoh, suatu pengolahan pesisir, pengolahan daerah sungai, pengolahan lingkungan, dan lain sebagainya. Yang batasnya sendiri pun juga berdasarkan administrasi, namun batas ekologis dan seringkali lintas batas wilayah administrasi. Yang ketiga ada wilayah perencanaan atau pengolahan, yaitu wilayah yang memperhatikan koherensi atau kesatuan keputusan-keputusan ekonomi. Wilayah perencanaan yang dapat dilihat sebagai wilayah yang cukup besar untuk memungkinkan terjadinya perubahan-perubahan penting dalam penyebaran penduduk dan kesempatan kerja. Namun ya anak-anak ya, itu cukup kecil untuk memungkinkan persoalan-persoalan perencanaan yang dipandang tadi itu menjadi satu kesatuan. Wilayah perencanaan bukan hanya dari aspek fisik dan ekonomi saja, namun ada juga dari aspek ekologis, misalnya dalam kaitannya dengan pengolahan daerah aliran sungai, pengolahan wilayah,
Baik ya anak-anak, maaf tadi saya agak blank ya, maafin. Jadi contohnya tadi adalah apa? Pengolahan aliran daerah sungai atau DAS. Banyak sekali loh DAS di sini tuh. Dan kebanyakan DAS itu penting juga sih untuk kelangsungan sumber air tuh ya kan, habis ini juga kemarau gitu ya. Terus kita akan berlanjut kepada konsep perwilayahan. Setelah mengetahui pengertian wilayah, maka kita akan belajar tentang perwilayahan. Perwilayahan atau regionalisasi diartikan sebagai upaya pengelompokan bagian-bagian permukaan bumi untuk tujuan tertentu. Tujuan perwilayahan. Yang pertama, untuk meratakan pembangunan di semua wilayah sehingga dapat mengurangi kesenjangan antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain. Yang kedua, memudahkan koordinasi sebagai program pembangunan pada tiap daerah. Yang ketiga, mensosialisasi berbagai program pembangunan, misalnya pembangunan wilayah menurut iklim, menurut ketinggian tempat, topografi wilayah, dan lain sebagainya. Lalu ada metode perwilayahan, yaitu penyamarataan wilayah. Penyamarataan wilayah merupakan usaha dalam membagi permukaan bumi menjadi beberapa bagian. Hal tersebut dilakukan dengan cara mengubah atau menghilangkan faktor-faktor tertentu yang dianggap tidak relevan. Pengubahan atau penghilangan tadi bertujuan untuk menonjolkan karakter tertentu untuk melakukan penyamarataan wilayah. Yang kedua, yaitu klasifikasi wilayah. Klasifikasi wilayah merupakan usaha untuk menggolongkan wilayah secara sistematis dalam bagian-bagian tertentu. Di dalam penggolongan tersebut ya anak-anak, kita tuh perlu memperhatikan keseragaman sifat dan semua individu yang ada dalam wilayah yang bersangkutan. Klasifikasi wilayah juga dibagi berdasarkan jenis dan klasifikasi wilayah. Apa sih itu? Yaitu perbedaan dengan jenis yang sangat diperlukan untuk mendapatkan gambaran karakteristik suatu wilayah, sedangkan perbedaan klasifikasi wilayah guna membuat perbedaan tingkat dalam klasifikasi dapat dilakukan dengan menggunakan metode interval dan model hierarkis. Yang kedua ada perbedaan atas keadaan alamiah dan keadaan tingkat kebudayaan tentunya. Berdasarkan keadaan alamiah wilayah tersebut ya, itu kita tuh harus tahu gitu berdasarkan variasi iklim yang terjadi di dunia ini, misalnya tropik, subtropik, sedang, gersang, dan kutub. Berdasarkan rendah tingginya permukaan bumi, terdapat wilayah daratan rendah yang tinggi dan pantai. Berdasarkan persebaran vegetasi, terdapat hutan tropis, hutan musim, hutan berdaun jarum, tundra, stepa, dan sabana. Sedangkan berdasarkan tingkat kebudayaan, penduduk wilayah ini dibagi berdasarkan tingkat kebudayaan, yaitu bisa jadi agraris ya, terus industrial atau perikanan. Dan berdasarkan kenampakan tersebut, daerah generic region ini adalah contohnya ya, kita cari lagi ya contoh yang lebih mudahnya lagi tuh. Contohnya tuh daerah tebu dan daerah gandum, itu kan berbeda ya. Kalau daerah gandum tuh lebih ke arah ke subtropis ke atas tuh ya. Kalau tebu itu tropis, bisa jadi bisa menjadikan klasifikasi wilayah berdasarkan iklimnya. Baik, kita berlanjut ke yang selanjutnya adalah tentang tata ruang ya. Tata ruang tadi kan udah konsep wilayah, sekarang waktunya tata ruang. Atau mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu tentang konsep wilayah? Ya, tidak ada. Oke, kita lanjutkan ke tata ruang wilayah. Apa sih tata ruang wilayah itu ya? Kayak gambarannya tuh kayak susah gitu, kayak wah itu tugas pemerintah gitu, bukan tugas kita Bu, tapi kita harus tahu ya.
yaitu penataan ruang mengandung makna proses menata ruang yang memberikan pemahaman tentang tata ruang sebagai wujud struktur ruang dan pola. Tata ruang juga adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Itu menurut UU nomor 26 tahun 2007 itu. Jadi dari situ bisa kita ketahui ya, ruang itu adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi ya, harusnya itu kayak gitu ya. Terus yang memberikan satu kesatuan wilayah tempat manusia dan yang lainnya itu hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Sekarang kita akan belajar tentang klasifikasi penataan ruang. Ada 5 ya klasifikasi penataan ruang itu. Yang pertama ada penataan ruang berdasarkan sistem yang terdiri atas sistem wilayah dan sistem internal perkotaan. Yang kedua ada penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan yang terdiri atas kawasan lingkung dan kawasan budidaya. Yang ketiga ada penataan ruang berdasarkan wilayah administratif. Yang keempat, ada penataan ruang berdasarkan kegiatan kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan ruang kawasan pedesaan. Yang kelima, ada penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan itu sendiri dan atas penataan ruang kawasan strategis yang berada di pusat atau berbasis nasional ya. Terus kita akan next ke struktur penataan ruang, yaitu ada 3 bahasan struktur ruang yang menurut hierarkisnya khususnya dari provinsi, kabupaten, dan kota. Itu menurut UU nomor 26 tahun 2007 ya Nana ya. Terus kita berlanjut lagi ke lingkup tahapan penataan ruang wilayah, yaitu yang pertama ada pengaturan. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah. Pemerintahannya itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat yang diberikan kebijakan untuk menata ruang itu sendiri. Yang kedua ada pembinaan. Pembinaan itu kita bisa disebut upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang ya dilakukan oleh pemerintah itu tadi. Terus yang ketiga ada pelaksanaan. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan. Tujuan apa sih ya ini ya yang dimaksud ya? Menurut kalian apa? Nah itu yang dicapai adalah perencanaan tadi yang sudah ditentukan oleh pemerintah, dan itu akan dijadikan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Itu menurut UU nomor 26 tahun 2007. Yang terakhir ada pengawasan. Pengawasan penataan ruang adalah upaya untuk penyelenggaraan penataan yang diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu menurut UU nomor 26 tahun 2007. Ya, kita akan berlanjut ke hierarki dan penataan ruang di Indonesia. Banyak sekali tahapannya ini Luna. Kayak dari RT, RW ya sampai ke yang lebih tinggi tingkatannya, bisa kabupaten. Oke, kita akan membahas tentang yang di provinsi terlebih maaf ya Nana ya, yang di wilayah nasional. Yang pertama ini ya, kita akan mengurutkan dari yang pusat dulu, yaitu wilayah nasional. Rencana tata ruang wilayah nasional itu diwujudkannya itu secara singkat ya, pada strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional sampai dengan 100 meter di bawah permukaan bumi, 1 km di atas permukaan bumi, dan batas ruang zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Kalian udah mempelajari ZEE kan? Udahlah, dari dulu itu SD Bunado. Terus ada rencana tata ruang wilayah di provinsi. Rencana tata ruang wilayah provinsi yang selanjutnya disingkat RTRWP.
adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau atau kepulauan yang ada di dalam struktur dan pola ruang wilayah provinsi. Terus yang ketiga ada rencana tata ruang di wilayah kabupaten atau kota. Perencanaan tata ruang wilayah di kabupaten itu menurut kalian tuh efektif gak sih? Kan setiap kabupaten kan beda-beda gitu ya kebijakannya itu. Kalau kalian tuh mikirnya kayak gimana? Apakah perencanaan ruang wilayah itu merupakan struktur pola yang kayak gimana atau gimana? Kalau di modul yang saya buat adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran dari RT RWP ke dalam struktur dan pola ruang wilayah kabupaten dan kota. Jadi kita harus tahu ya kota ini tuh butuh apa gitu, jadi harus survei untuk tahu itu ya. Misalnya daerah Sidoarjo itu kebanyakan adalah daerah yang industrinya tuh nggak merata gitu, jadi ada di wilayah Krian yang banyak ada di Gedangan gitu ya kan. Sedangkan Sidoarjo kota itu jarang ada kegiatan industri. Oke, kita kan membahas tentang rencana rinci tata ruang. Rencana rinci tata ruang merupakan hasil dari perencanaan tata ruang rencana yang dioperasikan secara umum dan pelaksananya tetap memperhatikan aspirasi masyarakat sehingga muatan rencana lebih dapat disembuhkan dalam tetap memahami batasan yang telah diatur dalam rencana rinci dan peraturan zonasi. Terus ada permasalahan dalam penerapan tata ruang wilayah, yaitu yang pertama pemerataan pembangunan di Indonesia. Itu sepertinya udah dari zaman dulu ya itu ya, sampai sekarang pun nggak selesai. Nah itu tuh juga ada badan-badan yang menurut saya tuh ikut ambil kuasa ya itu ya. Terus yang pertama itu ada MDGS, yaitu badan dengan bertujuan untuk mewujudkan percepatan pencapaian tujuan pembangunan manusia yang lebih terarah dan diterjemahkan ke dalam sejumlah target dan tenggat waktu yang diukur dalam kuat. Dan yang kedua adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN, yaitu pembangunan jangka panjang nasional atas dokumen perencanaan pembangunan nasional yang merupakan jabaran dari tujuan dibentuknya pemerintah negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Ya, dan yang ketiga yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau PNPM. PNPM ini juga bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan pengembangan sistem di masyarakat pedesaan ya, ini lebih ke arah pedesaan melalui investasi jangka untuk mendukung produktivitas dalam pembangunan komunitas dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam mendesain. Ini yang kedua nih, ada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Maaf ya nak ya, nggak fokus ini. Terus ada ini Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi di Indonesia atau yang disingkat MP3EI, yaitu untuk mempercepat dan memperkuat pembangunan ekonomi sesuai dengan keunggulan dan potensi strategis wilayah dalam 6 koridor percepatan dan perluasan pembangunan yang dilakukan melalui pembangunan 8 program utama yang terdiri atas 22 kegiatan ekonomi utama. Mengembangkan potensi ekonomi wilayah di 6 koridor itu tadi yang sudah saya sebutkan tadi, itu juga disingkat KE, koridor ekonomi. Ada 6 kan. Nah itu yang pertama ada koridor ekonomi Sumatera, koridor ekonomi Jawa,
koridor ekonomi Kalimantan, koridor ekonomi Sulawesi, koridor ekonomi Bali dan Nusa Tenggara. Yang terakhir adalah koridor ekonomi Papua dan Kepulauan Maluku. Bisa dilihat ya dari nama-nama daerahnya ini dibagi, jadi kita hanya perlu menghafalkan aja daerahnya ini. Hal ini digunakan untuk memperkuat konektivitas nasional yang terintegrasi secara lokal dan terhubung secara global. Ada satu lagi nih tujuannya nih, ya, yaitu memperkuat keutamaan sumber daya manusia dan iptek nasional untuk mendukung pengembangan program utama di setiap koridor ekonomi. Baik ya, untuk lebih jelasnya tentang penjelasan saya akan menjelaskan saja lewat PPT ya, nanti kalian bisa tulis kalau nggak paham. Jawaban kalian tadi itu menurut saya itu ya sudah sangat tahu gitu loh. Jadi apakah kalian senang dengan pembelajaran seperti ini? Untuk kalian yang lebih aktif bertanya tuh gimana? Oke ya, untuk kedepannya saya akan melakukan pembelajaran seperti ini tadi, yaitu dengan membuat kalian lebih aktif daripada saya ya. Oke, baik, kita tutup saja kelas kali ini. Oke ya, kita tutup saja, tapi sebelum itu saya mau bertanya nih, siapa yang bisa ngasih kesimpulan tentang kegiatan pembelajaran kita kali ini? Oke, untuk Ananda yang bisa menjawab silakan. Baik, jawabannya tepat sekali. Saya akan memberikan reward. Rewardnya berupa apa ya? Poin ya, untuk nambah-nambah di UTS ya, atau UAS kalian. Oke. Jadi kesimpulannya, hari ini itu kita mempelajari tentang tata ruang dan konsep wilayah. Ya kan ya nak ya. Baik, ini tadi saya harus menerima telepon terlebih dahulu. Maaf ya, tadi sampai mana? Oh, menjelaskan tentang apa sih konsep wilayah itu ya kan. Kesimpulan saya tentang konsep wilayah adalah upaya untuk mengelompokkan bagian-bagian permukaan bumi untuk tujuan tertentu. Bisa untuk meratakan pembangunan di semua wilayah sehingga dapat mengurangi kesenjangan antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya. Yang kedua, untuk memudahkan koordinasi berbagai program pembangunan pada tiap daerah. Yang ketiga, mensosialisasikan berbagai program pembangunan. Dan konsep wilayah ini juga dibedakan atas iklim, ketinggian tempat, topografi, wilayah, dan yang lain sebagainya. Dan untuk pengertian tata ruang sendiri yaitu susunan pusat-pusat pemukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi di masyarakat. Dan bisa dikatakan secara hierarkis itu memiliki hubungan fungsional, sedangkan pola ruang merupakan distribusi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Baik, pertemuan kali ini saya tutup ya, tapi sebelum itu saya mau menjelaskan besok kita akan mempelajari tentang menganalisis pembangunan wilayah, menganalisis pertumbuhan wilayah, dan mengevaluasi perencanaan tata ruang wilayah. Baik, bila tidak ada yang disampaikan, saya akhiri kelas hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk tugas pertemuan kali ini kalian akan mencari konsep wilayah dan tata guna wilayah pada Kota Bandung. Berikut video penjelasannya. Rencana tata ruang wilayah pada dasarnya merupakan suatu alat bantu yang disusun dengan perspektif menuju ke keadaan masa depan yang diharapkan. Meskipun rencana tata ruang wilayah telah diciptakan sedemikian rupa, kenyataannya permasalahan tata ruang kerap terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Salah satunya terjadi Kota Bandung. Kota Bandung yang merupakan kota metropolitan terbesar di Provinsi Jawa Barat ini pada kenyataannya
memiliki kondisi tata ruang kota yang semakin hari semakin tidak jelas dan menjurus kepada hilangnya ruang-ruang publik. Pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kota telah mengabaikan hak-hak publik dan lingkungan. Beberapa permasalahan tata ruang di Kota Bandung yaitu yang pertama, masalah air. Permasalahan air yang terjadi disebabkan karena kerusakan lingkungan di wilayah Bandung Utara seperti kerusakan hutan, sehingga mengakibatkan permasalahan yaitu kelangkaan air, menurunnya kualitas air tanah, menurunnya permukaan air tanah, banjir dan erosi. Masalah yang kedua yaitu masalah penataan ruang. Konsep dekonsentrasi planologis dengan terciptanya kota-kota kecil di sekitar kota Bandung mengakibatkan semakin beratnya kota Bandung sebagai inti untuk menanggung aktivitas penduduk. Yang ketiga, masalah transportasi. Pertambahan penduduk dan infrastruktur perekonomian yang semakin meningkat menyebabkan pergerakan lalu lintas semakin membesar. Kondisi ini tidak diantisipasi dengan prasarana yang ada, terutama jaringan jalan. Yang keempat, permasalahan penduduk. Permasalahan penduduk yang utama dari segi kualitas dan kuantitas yang akan langsung menyangkut pada perkembangan kota, dengan indikasinya yaitu meluasnya kawasan perkotaan ke arah barat timur, meluasnya kawasan perkotaan mengancam daerah konservasi, meningkatkannya pertumbuhan dan konsentrasi penduduk, dan juga berbagai permasalahan lain di Kota Bandung. Setelah memperhatikan video dengan seksama, maka kalian akan ditugaskan untuk mencari konsep wilayah dan tata guna wilayah pada Kota Bandung. Tugas akan dikumpulkan ke pertemuan berikutnya. Baik, kerjakan dengan semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.